Halo teman-teman, pada video ini kita akan belajar mengenai perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kalau pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tuntas mengenai apa itu makna desentralisasi dan makna otonomi daerah. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari lebih dalam mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Untuk memudahkan kita dalam belajar, maka itu Ibu akan melihat perbedaan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui 4 aspek berikut. Aspek yang pertama yaitu mengenai makna. Jadi kita akan mencari tahu apa saja makna pemerintah pusat dan makna pemerintah daerah itu. Kemudian apa saja fungsi yang dimiliki di antara keduanya, kewenangan, dan yang terakhir adalah urusan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Selanjutnya, kita akan melihat yang pertama yaitu mengenai pemerintah pusat. Jadi seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, kita akan melihat apa sih makna pemerintah pusat itu, kemudian fungsinya apa, kewenangannya apa, dan apa yang menjadi urusan pemerintah pusat. Nah, yang pertama kita akan mulai dari makna pemerintah pusat. Apa yang dimaksud atau siapakah itu pemerintah pusat? Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah pernah menjelaskan. Nah, di pertemuan hari ini kita akan lebih mengetahui, yaitu yang dimaksud dengan pemerintah pusat adalah penyelenggaraan dalam sistem ketatanegaraan yang dilaksanakan oleh presiden, wakil presiden, dan kemudian dibantu oleh menteri-menteri negara. Itu adalah makna pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat ini yaitu presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri negara mempunyai 3 fungsi dalam pelaksanaan otonomi daerah. 3 fungsi tersebut antara lain yaitu fungsi layanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Kita lihat dari fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan artinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat maupun dalam melayani masyarakat, pemerintah pusat tidak boleh diskriminatif dan tidak boleh memberatkan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Dan juga pemerintah pusat harus memberikan dan menjamin kualitas yang sama kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Itu adalah fungsi layanan. Yang kedua adalah fungsi pengaturan. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi pengaturan? Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah pusat diwujudkan dalam memberikan dan mengatur perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara. Artinya, pemerintah pusat wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga mengatur bagaimana masyarakat itu bisa terjamin keamanan dan kenyamanannya dalam hidup sebagai warga negara. Terus kemudian yang ketiga ada yang namanya fungsi pemberdayaan. Nah, fungsi pemberdayaan ini dijalankan oleh pemerintah pusat dalam rangka memberdayakan masyarakat yang ada di Indonesia. Supaya apa? Supaya tujuannya dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga akhirnya bisa meningkatkan kualitas masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, penjelasan tadi itu merupakan penjelasan mengenai fungsi pemberdayaan. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa pemerintah pusat itu mempunyai 3 fungsi. Fungsi layanan, fungsi pengaturan, dan juga fungsi pemberdayaan. Nah, sebagai sebuah pemerintah, tentunya pemerintah pusat juga memiliki kewenangan. Nah, berikut ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Yang pertama, pemerintah pusat berwenang untuk merencanakan dan mengendalikan pembangunan nasional secara berkala. Makanya teman-teman pernah mendengar ada yang namanya rencana pembangunan jangka panjang atau rencana pembangunan jangka menengah. Itu menjadi salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur dana perimbangan atau dana perimbangan keuangan yang kemudian nanti dana ini bisa diserahkan kepada daerah-daerah otonom. Yang ketiga, pemerintah pusat juga punya kewenangan untuk mengatur sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian. Yang keempat,
tentunya melakukan pembinaan dan pemberdayaan melalui terhadap sumber daya manusia, misalkan melalui pendidikan ataupun pelatihan-pelatihan. Terus yang kelima, pemerintah pusat juga punya kewenangan untuk memberdayakan atau mendayagunakan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis untuk menjamin kehidupan masyarakat. Terus yang keenam, pemerintah pusat juga punya kewenangan untuk konservasi dan standarisasi nasional. Nah, keenam hal berikut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, pemerintah pusat memiliki urusan-urusan yang menjadi kewenangan sepenuhnya atau urusan yang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat. Urusan tersebut disebut dengan urusan absolut. Urusan absolut artinya urusan yang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat saja. Artinya tidak bisa dibagi, tidak bisa diberikan, atau tidak bisa dimiliki oleh pemerintah daerah. Urusan tersebut antara lain adalah yang pertama politik luar negeri. Nah, politik luar negeri diwujudkan dengan misalkan melantik duta luar negeri atau membuat perjanjian dengan negara lain. Nah, hal-hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Terus kemudian urusan selanjutnya adalah urusan pertahanan. Nah, urusan pertahanan ini diwujudkan dengan misalkan membentuk sistem pertahanan di Indonesia, terus kemudian membentuk menjaga batas-batas wilayah di Indonesia. Nah, itu merupakan sistem pertahanan. Terus kemudian yang ketiga ada keamanan. Nah, dalam aspek keamanan ini, pemerintah pusat bisa diwujudkan dengan misalkan membentuk kepolisian, terus kemudian menindaklanjuti kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, yang keempat, ada yang namanya justisi. Justisi ini diwujudkan dalam rangka, dalam bentuk yaitu misalkan membuat lembaga peradilan. Itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja. Terus yang kemudian yang kelima ada moneter dan fiskal nasional. Nah, seperti apa contohnya? Misalkan dalam menentukan mata uang. Terus kemudian dalam mencetak uang. Itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah pusat. Yang terakhir adalah mengenai agama. Misalkan contohnya apa Bu? Penentuan agama yang ada di Indonesia, terus kemudian penentuan hari-hari raya, hari-hari besar itu hanya dimiliki oleh pemerintah pusat. Nah, teman-teman, penjelasan Ibu tadi itu merupakan penjelasan terakhir mengenai pemerintah pusat. Jadi teman-teman tadi sudah bisa mengetahui apa makna pemerintah pusat, kemudian 3 fungsi yang dimiliki pemerintah pusat, kewenangan pemerintah pusat, dan yang terakhir adalah 6 urusan yang menjadi urusan absolut yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pemerintah daerah. Kalian bisa lihat gambar yang ada di layar kalian masing-masing. Di sini ada gambar Bapak Anies Baswedan. Nah, Bapak Anies Baswedan beserta staf yang berdiri di belakang beliau merupakan perwakilan pemerintah daerah atau merupakan contoh pemerintah daerah. Nah, seperti apa sih makna, fungsi, kewenangan, dan kemudian urusan apa saja yang menjadi urusan pemerintah daerah? Kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama yaitu makna pemerintah daerah. Apa yang dimaksud dengan pemerintah daerah? Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah yang terdiri dari gubernur dan atau bupati untuk kabupaten, gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten, dan atau wali kota untuk kota administrasi, yang terakhir adalah DPRD. Jadi kalau nanti teman-teman ditanya siapa saja pemerintah daerah itu, kalian bisa menjawab bahwa pemerintah daerah adalah mereka yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerahnya yang terdiri dari gubernur, bupati, wali kota, serta DPRD. Itu adalah makna pemerintah daerah. Selanjutnya, kita akan melihat fungsi pemerintah daerah. Sama seperti pemerintah pusat, dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah juga punya fungsi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
terdapat 3 fungsi utama atau 3 fungsi pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Fungsi yang pertama tentunya adalah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerahnya, seperti bagaimana mengurus sistem pelayanan kepada masyarakat, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya atau menggunakan hak, kewajiban, dan juga wewenang yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah membangun hubungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa wewenang yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu hanya sebagian, sehingga ada beberapa wewenang yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintah daerah wajib membangun hubungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah. Itu tadi adalah 3 fungsi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya, kita akan melihat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang pertama, kewenangannya ada merencanakan dan mengendalikan pembangunan yang ada di daerahnya masing-masing. Misalkan membangun jembatan, membangun halte, dan lain sebagainya. Yang kedua, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Misalkan apa? Misalkan RPTRA, dan lain sebagainya. Terus kemudian menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ini bisa diwujudkan dengan misalkan membentuk Satpol PP di DKI Jakarta dan lain sebagainya. Yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana umum. Misalkan contohnya apa? Ya tadi ya, ada RPTRA, ada kemudian taman, ada ruang terbuka hijau, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kelima, penanganan di bidang kesehatan. Misalkan diwujudkan dengan membentuk puskesmas, terus kemudian posyandu, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia, yaitu dengan misalkan kalau di DKI Jakarta memberikan akses pendidikan yang gratis sampai SMA, terus memberikan bantuan kepada anak-anak di DKI Jakarta supaya bisa merasakan manfaat dari pendidikan itu. Terus kemudian wewenang lanjutannya adalah misalkan menanggulangi masalah sosial dan pelayanan di bidang ketenagakerjaan. Misalkan kalau ada lansia, anak terlantar, dan lain sebagainya. Terus ada pengendalian lingkungan hidup, terus pelayanan kependudukan dan catatan sipil, misalkan diwujudkan dengan teman-teman membuat akte, membuat KTP, dan lain sebagainya. Yang ke-10 diwujudkan dengan pelayanan administrasi umum, pemerintahan, dan lain-lain. Nah, ke-10 hal tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja urusan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat tadi memiliki urusan yang namanya urusan absolut atau urusan yang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat saja, nah pemerintah daerah itu memiliki urusan pemerintahan yang disebut dengan urusan konkuren. Nah, urusan konkuren ini artinya urusan yang dibagi antara yang dilimpahkan. Jadi sebagian wewenang itu disebut dengan urusan konkuren yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Urusan tersebut dibagi menjadi 2, ada urusan wajib dan juga urusan pilihan. Urusan wajibnya pertama ada pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga pekerjaan umum dan tata ruang, terus kemudian perumahan rakyat dan kawasan permukiman, misalkan memperbaiki rumah-rumah yang berada di pinggir kali dan lain sebagainya. Terus kemudian ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Terus kemudian urusan sosial, misalkan memberikan bantuan kepada lansia, anak terlantar, dan lain sebagainya. Ini merupakan urusan pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan dan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Selanjutnya ada yang namanya urusan pemerintahan pilihan. Nah, urusan pemerintahan pilihan ini menjadi pilihan karena seperti yang minggu lalu Ibu sampaikan, setiap daerah itu mempunyai anggaran pendapatan yang berbeda-beda.
Nah, karena berbeda-beda itu, ada beberapa hal yang tidak bisa diserap atau tidak bisa dilaksanakan oleh daerah, diwujudkan oleh daerah karena anggarannya tidak cukup. Makanya kenapa kemudian ini bisa menjadi urusan pemerintahan pilihan. Urusan tersebut antara lain ada urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, kemudian pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Nah, urusan-urusan ini menjadi urusan pemerintahan yang sifatnya pilihan, karena tadi setiap pemerintah daerah itu memiliki anggaran atau pendapatan pajak yang berbeda, yang itu menyebabkan tidak bisanya setiap daerah untuk memenuhi urusan-urusan tersebut. Sehingga urusan ini bisa juga dikerjakan atau diselesaikan oleh pemerintah pusat. Oke, teman-teman. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Semoga teman-teman bisa memahami materi pada hari ini. Kalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, jangan ragu untuk bertanya lewat chat WhatsApp ataupun di grup kelas masing-masing. Itu saja dari Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.